Namaku Dinar. Di tahun 2016, ada kejadian menyeramkan yang sebenarnya sudah tidak ingin kuingat lagi. Namun kejadian itu selalu terbayang begitu saja. Saat itu aku masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Aku bersekolah di salah satu sekolah yang berada di daerah Lembang. Sekolahku itu bersebelahan dengan bangunan SMA dan SMK. Jarak rumah dengan sekolah tidak terlalu jauh, membuatku memilih pulang pergi dengan berjalan kaki. Pagi itu aku sibuk mempersiapkan bekal dan peralatan untuk acara menginap di sekolah. Aku yang waktu itu adalah anggota OSIS, diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sebenarnya aku cukup malas mengikuti kegiatan ini. Namun ketua OSIS sudah mewanti-wanti kami sebagai anggotanya untuk berpartisipasi. Acara LDKS ini dilaksanakan sepulang sekolah. Jadi paginya kami belajar seperti biasa. Di tengah jam pelajaran kedua, aku tidak bisa fokus. Aku merasakan perutku sakit. Sepertinya karena sakit datang bulan, pikirku. Hal itu membuatku kurang enak badan. Jadi, aku pun memilih diam dan tak banyak bicara. Ketika bel pulang sekolah berbunyi, aku ditemani Tina temanku bergegas pergi ke toilet untuk mengganti pembalut di sana. Din, buruan. Yang lain udah pada ngumpul. Tina terdengar berteriak dari luar sambil mengetuk pintu toilet berulang kali. Aku yang terburu-buru lantas membuang pembalut bekas itu ke tong sampah. Lalu ikut berbaris dengan teman-teman di lapangan. Di tengah acara, aku merasa seperti tengah diperhatikan oleh salah satu siswi yang berdiri di antara orang-orang. Jaraknya yang terlalu jauh membuatku tidak bisa melihat siapa dia. Yang kuingat saat itu seragamnya tampak lusuh. Tiba-tiba Budela berbicara lewat pengeras suara, lantas mengalihkan pikiranku. Aku pun terlupa dengan siswi tadi. Setelah selesai acara pembukaan, kami pun memasuki ruang kelas yang sudah disiapkan untuk tidur nanti malam. Di dalam kelas, aku masih merasakan sakit di perutku. Lantas aku memilih duduk saja di pojokan dekat jendela. Sedangkan teman-temanku yang lainnya berkumpul di tengah. Mereka asik bercerita. Aku menatap ke arah luar, memperhatikan beberapa siswa yang tengah mendapatkan hukuman karena terlambat datang ke acara pembukaan. Lalu tiba-tiba dari arah tangga dekat kamar mandi, terlihat siswi berpakaian lusuh lagi. Sepertinya ia siswi yang tadi kulihat di lapangan, tapi wajahnya pucat dan rambutnya basah. Aneh, siapa ya dia? Kayaknya aku gak kenal. Tiba-tiba entah kenapa, saat ia menatap ke arahku,
Aku merasakan rasa sedih yang amat luar biasa. Teramat sedih. Hingga membuatku tak sadar telah menangis. Dinar, woi, istighfar. Teman-temanku yang lainnya bertanya dan keheranan, yang justru membuatku menangis sejadi-jadinya. Aku ingin bercerita kepada mereka, namun tidak tahu apa yang harus aku ceritakan. Yang aku rasakan saat itu hanya rasa sedih dan ingin menangis tidak tahu kenapa. Setelah cukup tenang, aku hanya terdiam dan merasakan sakit di kepala. Teman-temanku pun cukup ragu untuk bertanya kembali, takut membuatku menangis lagi. Saat ku coba melihat ke arah tangga lagi, si Sweet tadi sudah tidak ada. Selepas Isya, kegiatan malam pun berlanjut. Waktu pun berlalu. Sekitar pukul 10:30 malam, kami pun berkumpul mengitari api unggun. Hari itu ditutup dengan acara renungan malam. Aku yang duduk dekat kakak pembina mendengar suara seseorang lirih memanggilku. Aku pun mencari sumber suara dari kerumunan orang-orang yang tengah menunduk. Setelah kupikir-pikir, aku pun mengabaikan suara itu dan mencoba kembali fokus mendengarkan Kak Agung di depan. Namun suara itu terdengar kembali. Kali ini terdengar lebih jelas. Seketika aku gemetar ketakutan. Aku menunduk dan tidak berani menatap sekelilingku. Tiba-tiba dari arah depan, terasa ada hawa panas yang mengelilingiku. Seketika kepalaku terasa sangat pusing. Pundakku berat, dadaku sesak. Mataku terpejam dan aku tidak ingat lagi apa yang terjadi setelah itu. Saat aku membuka mata, aku heran kenapa sudah berada di ruang UKS, ditemani Tina dan beberapa guru di sana. Mereka hanya menyuruhku minum dan beristirahat. Kata temanku Tina, tadi aku jatuh pingsan. Aku yang saat itu masih merasakan sakit kepala, kemudian kembali tertidur di sana. Keesokan harinya acara dilanjutkan dengan penutupan. Aku yang masih merasa tidak enak badan, berdiam di UKS ditemani Bu Dela di sana. Di perjalanan pulang aku kembali bertanya kepada Tina. Tin, sebenarnya semalam aku kenapa? Tina pun kemudian menceritakan kejadian semalam. Kata Tina, di tengah acara renungan malam aku kesurupan. Aku berteriak meronta-ronta sambil menangis selama 1 jam. Acara pun dihentikan. Aku langsung teringat suara yang memanggilku. Tina.